Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Budianto, Stambuk D1A120067, kelas A jurusan Agribisnis Universitas Halu Oleo. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan filsafat manajemen menurut Frederick Winslow Taylor dan Henry Fayol. Terlebih dahulu, saya mulai dari Henry Fayol. Henry Fayol dikenal sebagai Father of General Administration. Henry Fayol selaku pelopor teori manajemen administratif menganggap yang penting dalam organisasi adalah pada tingkatan teratas. Karena segala sesuatu dapat berjalan baik jika para manajer dapat menggerakkan organisasi sesuai prinsip-prinsip manajemen. Henry Fayol bukanlah orang pertama yang mempelajari dan menyelidiki perilaku manajerial, tetapi dia merupakan orang pertama yang menjadikan hal itu sebuah sistem. Fayol mencetuskan 14 prinsip yang terkenal, yaitu 1. Spesialisasi atau pembagian kerja. Dengan adanya spesialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dan efisiensi. 2. Wewenang. Wewenang adalah hak dari para manajer untuk memberi perintah dan juga berhak menuntut kepatuhan dari yang diperintah. Wewenang di satu pihak menimbulkan tanggung jawab kepada pihak lain, yaitu tanggung jawab untuk melaksanakan perintah. Ada dua macam wewenang, yaitu wewenang formal dan wewenang pribadi. Wewenang formal adalah wewenang yang didapat dari atasan untuk memberi perintah kepada orang lain. Wewenang pribadi adalah wewenang yang didapat oleh seseorang karena pengetahuannya, pengalamannya, dan sebagainya. 3. Disiplin. Prinsip ini menekankan bahwa anggota organisasi harus menghormati aturan dan kesepakatan yang mengatur organisasi itu. 4. Kesatuan komando. Setiap orang dalam organisasi hanya menerima perintah dari satu atasan saja. 5. Kesatuan arah. Hanya ada satu orang pimpinan dengan satu rencana untuk semua kegiatan kelompok organisasi dalam mencapai tujuan. 6. Kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Semua anggota organisasi harus selalu mendahulukan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadinya. Hal ini harus dilakukan karena tanpa adanya komitmen seperti itu, suatu organisasi tidak dapat maju dan berkembang. 7. Pemberian upah. Pemberian upah ini harus sesuai dengan usaha yang telah dikeluarkan dan sedapat mungkin memuaskan kedua belah pihak. 8. Sentralisasi. Adanya pemusatan kekuasaan, yaitu pada top manajer. Prinsip ini hanya berlaku di perusahaan kecil. Pada perusahaan besar biasanya diterapkan desentralisasi. 9. Rantai skala. Menunjukkan garis wewenang dalam organisasi yang menunjukkan kedudukan dari pimpinan puncak sampai ke tingkat bawah. Garis wewenang ini harus merupakan rantai komunikasi yang berjalan lancar dari atas sampai ke bawah dan sebaliknya. 10. Ketertiban. Maksud dari prinsip ini adalah manusia dan bahan-bahan harus berada di tempat dan pada waktu yang tepat. 11. Keadilan. Maksud prinsip ini adalah para manajer harus bersikap adil terhadap semua bawahannya dalam setiap hal. 12. Kestabilan organisasi. Organisasi harus menjaga supaya turnover yang terjadi tidak terlalu tinggi, karena tidak baik untuk kelancaran kegiatan perusahaan. 13. Inisiatif. Setiap anggota dalam organisasi berhak diberi kesempatan membuat rencana dan melaksanakannya. 14. Semangat kesatuan. Harus diciptakan rasa bangga terhadap organisasinya, karena dapat meningkatkan persatuan. Selanjutnya, filsafat manajemen menurut Frederick Winslow Taylor. Frederick Winslow Taylor mengatakan bahwa manajer pada tingkat bawah sangat penting, karena berhubungan langsung dengan proses produksi. Ada 4 prinsip yang dijadikan dasar Taylor dalam
manajemen ilmiah ini, yaitu 1. Melakukan pengembangan manajemen ilmiah yang sebenarnya. 2. Menyeleksi dan melatih pekerja secara ilmiah. 3. Kerjasama antara manajemen dan buruh untuk menyelesaikan tujuan pekerjaan yang sesuai dengan metode ilmiah. 4. Pembagian tanggung jawab yang lebih merata antara manajer dan pekerja.